Hari itu, seorang pria Italia berumur 29 tahun menyelinap masuk ke dalam Museum Louvre, Paris, Prancis. Dia mencuri sebuah lukisan terkenal karya Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Dengan langkah hati-hati, dia bergerak cepat dan dengan cekatan dia melepas bingkai kaca yang melindungi lukisan tersebut, menyembunyikan karya seni tak ternilai harganya di balik mantelnya. Lalu berjalan keluar dengan wajah tenang dan tanpa ia sadari, apa yang telah dilakukan telah merubah nilai lukisan itu untuk selamanya. Lukisan Mona Lisa dilukis oleh seorang yang sangat jenius yang dikenal sebagai manusia Renaissance sejati, yaitu Leonardo da Vinci, di mana dia membutuhkan 4 tahun untuk menyelesaikan lukisan ini. Pasti banyak di antara kalian yang bertanya, kok bisa sampai 4 tahun? Kok bisa? Jadi begini, semuanya berawal pada tahun 1503 di kota Florence, di mana Leonardo menerima permintaan untuk melukis keluarga dari seorang pedagang kaya bernama Francesco del Giocondo, yang ingin mengabadikan kecantikan istrinya Lisa Gherardini dalam sebuah mahakarya. Leonardo yang saat itu berumur 51 tahun tidak menyadari bahwa karyanya yang satu ini akan lebih dari sekadar lukisan, melainkan sebuah awal mula dari mahakarya yang abadi sepanjang masa. Awalnya lukisan ini dimaksudkan sebagai lukisan pribadi keluarga Giocondo. Tetapi bagi Leonardo, lukisan ini lebih dari sekedar pesanan. Ia bahkan menggunakan teknik baru, sfumato, untuk melukis lukisan ini, yaitu teknik yang mencampurkan warna secara halus, sehingga menimbulkan transisi lembut yang realistis. Leonardo bahkan mempelajari anatomi tubuh manusia dan efek cahaya untuk menciptakan ekspresi wajah Mona Lisa. Itulah mengapa senyuman Mona Lisa tergambar begitu realistis, sehingga dapat berbeda tergantung jarak dan sudut pandang kita melihatnya, yang menunjukkan betapa totalitasnya Leonardo dalam melukis lukisan ini. Menariknya, Leonardo tidak pernah menyerahkan lukisan ini kepada keluarga Giocondo, melainkan terus membawa lukisan ini kemana-mana, baik saat dia merancang mesin perang maupun melakukan penelitian ilmiah. Namun setelah melakukan hal-hal tersebut, dia akan kembali ke lukisan Mona Lisa untuk menyempurnakan detail-detail kecil dari lukisan ini. Bagi Leonardo, lukisan tersebut terlalu berharga untuk diserahkan. Dan dari sini kita mulai menyadari bahwa Leonardo telah jatuh cinta dengan karyanya sendiri. Sampai pada tahun 1516, Leonardo pindah ke Prancis. Leonardo yang saat itu berumur 64 tahun mulai menyadari bahwa waktunya di Italia hampir habis. Konflik politik yang semakin memanas serta memudarnya dukungan dari patronnya membuat Leonardo berpikir untuk meninggalkan Italia. Hal tersebut pun didukung dengan adanya undangan dari Raja Francois I untuk pindah ke Prancis, di mana bagi Leonardo itu merupakan kesempatan baginya untuk mendapatkan kedamaian di tahun-tahun terakhir hidupnya. Dengan membawa Mona Lisa, Leonardo pun akhirnya memulai perjalanannya untuk pindah ke Prancis, di mana setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan yang panjang, Leonardo akhirnya sampai di Amboise, Prancis, dan tinggal di sebuah kastil yang telah disediakan oleh Raja Francois I. Plot twistnya, ternyata sang raja merupakan pengagum dari karya-karya Leonardo, sehingga mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama untuk membahas sains, seni maupun filsafat. Di sana Leonardo merasa dihormati dan dihargai, hingga pada 2 Mei 1519 Leonardo meninggal dunia pada usia 67 tahun, di mana hal tersebut merupakan perpisahannya dengan lukisannya, yaitu Mona Lisa. Karena Mona Lisa diwariskan kepada Raja Francois I, dan sang raja memutuskan untuk menjadikan Mona Lisa sebagai koleksi kerajaan. Itulah mengapa lukisan Mona Lisa berada di Prancis, bukannya di Italia, yang dimana hal tersebut akan menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
Ratusan tahun kemudian, lukisan Mona Lisa menghiasi Museum Louvre Paris, Prancis, di mana dia menjadi simbol abadi dari kejeniusan Leonardo da Vinci. Hingga pada tahun 1911, sebuah peristiwa besar yang mengguncang dunia terjadi. Lukisan Mona Lisa dinyatakan hilang. Ketika Museum Louvre menyadari bahwa lukisan Mona Lisa telah hilang, kehebohan pun terjadi. Berita hilangnya lukisan tersebut tersebar dengan cepat ke seluruh dunia, mengguncang para pencinta seni maupun para kolektor. 2 tahun berlalu, lukisan tersebut hilang tanpa jejak, menjadi misteri dan membuat seluruh dunia bertanya, di mana Mona Lisa? The Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. And there it hung for 200 years. Then in 1911 the painting disappeared without a trace or a clue. Newspapers offered rewards for its return. Official investigations were launched by the Paris police and the French government. 2 tahun berlalu ketika dunia mulai putus asa dengan keberadaan Mona Lisa. Keajaiban pun terjadi. Pada tahun 1913, seorang pedagang dari Italia melaporkan bahwa ada seorang pria yang mencoba untuk menjual lukisan Mona Lisa kepada dirinya. Karena merasa curiga, dia pun melaporkan pria tersebut ke polisi. Dan ya, kasus terungkap. Vincenzo Peruggia merupakan seorang laki-laki asal Italia yang menjadi dalang utama pencurian lukisan Mona Lisa. Dia merupakan pekerja kaca yang sempat terlibat dalam pemasangan bingkai kaca Mona Lisa, dan dari sanalah dia mulai merencanakan pencuriannya tersebut. Namun di balik rencananya yang tampak begitu sempurna, Vincenzo memiliki tujuan yang lebih besar dari hal tersebut. Baginya, dia tidak hanya mencuri sebuah lukisan, melainkan mengembalikan lukisan ke tanah kelahirannya. Karena bagi Vincenzo, lukisan Mona Lisa itu merupakan mahakarya dari seorang seniman asal Italia yang seharusnya berada di Italia, bukannya di Perancis. Setelah kejadian tersebut, Vincenzo dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara. Namun tidak sedikit dari masyarakat Italia menjadikan Vincenzo sebagai pahlawan nasional karena tindakannya yang dianggap patriotisme. Selain itu, insiden ini menjadikan lukisan Mona Lisa semakin terkenal secara global. Sebelum pencurian, lukisan ini dikenal tetapi tidak begitu istimewa jika dibanding dengan karya-karya besar lainnya. Namun hilangnya lukisan ini memicu minat besar dari masyarakat yang belum pernah ada sebelumnya. Itulah mengapa hari ini kita mengenal lukisan Mona Lisa sebagai lukisan yang terkenal di dunia dengan total value mencapai 870 juta US dollar atau setara 13 triliun rupiah. Leonardo was among the most important painters of the Italian Renaissance and the father of the High Renaissance. Leonardo da Vinci was a true Renaissance man. He's well known as a great artist. I can't think of any other work that has so consistently fascinated people. Tidak salah jika manusia menjadi salah satu makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, karena dari tangan manusia banyak hal-hal menakjubkan yang tercipta, yang salah satunya dapat kita lihat hari ini yaitu lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, yang saat ini menjadi simbol abadi dari sebuah karya seni. Walaupun Leonardo telah meninggal ratusan tahun yang lalu, seluruh kerja keras, dedikasi, dan pemikiran Leonardo tergambar abadi di dalam lukisan ini. Sebelum menutup video ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apa yang akan kita ciptakan untuk generasi yang akan datang?